Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Kinanti dengan NBI 14623000202 dari praktikan dari sesi 5. Pada video kali ini saya akan mendemokan serta menjelaskan source code hasil untuk pengerjaan ujian praktikum pemrograman web, yaitu membuat program CRUD untuk kartu rencana studi. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini, yang dimana program CRUD kartu rencana studi ini memiliki beberapa field atau kolom dengan tipe inputan yang berbeda-beda. Yang pertama ada tahun ajaran dengan tipe inputan drop-down atau teks. Yang kedua ada semester, yaitu dengan tipe radio button. Yang ketiga ada NIM, yaitu tipenya inputan. Kita nanti akan menginputkan angka. Dan yang keempat ada pada mata kuliah, yaitu searchable dropdown. Jadi nanti tipenya itu kita mencari serta memilih. Dan yang kelima ada field kelas, yaitu dropdown. Kita memilih kelas, misalnya ABC. Yang keenam ada kolom SKS, yaitu dengan tipe number input. Dan yang terakhir ada field kode dosen dengan tipe inputan teks. Pertama-tama kita akan melihat atau kita akan melihat untuk isi file migrasi. Jadi file migration ini nanti akan digunakan untuk membuat tabel untuk di database dengan nama DOSBIM, karena project project di sini project Laravel yang saya buat memiliki nama DOSBIM. Jadi kita lihat database DOSBIM. Nah, pertama kita membuat untuk tabel KRS yang memiliki beberapa kolom. Ada kolom tahun ajaran dengan tipe datanya string, semester string, NIM string, pada mata kuliah string, kelas string, SKS integer, dan yang terakhir kode dosen string. Setelah kita membuat untuk file migrasinya, kita lanjut ke model. Jadi di sini model ini digunakan untuk membuat nama-nama kolom untuk tabel. Setelah itu kita akan melakukan PHP artisan migration refresh dan akan terbuat di database tabel KRS dengan memiliki kolom-kolom yang sudah kita buat pada VS Code. Sebelum melanjutkan untuk penjelasan, kita akan melihat beberapa file-file yang dibutuhkan dalam membangun sistem CRUD KRS ini. Jadi di sini ada file controller, KRS controller. Nah, nanti controller ini digunakan untuk membuat fungsi-fungsi seperti menyimpan data, menghapus data, mengedit data, dan menampilkan data. Dan model KRS ini yang tadi. Nah, di Views kita menggunakan hanya dua file blade, karena di contoh pada tampilan ini pada satu halaman, atau saya membuatnya ini di index. Jadi di index ini ada form pengisian KRS sekaligus untuk menampilkan data KRS yang kita pilih. Jadi berikut adalah isi dari index.blade.php-nya. Sini ada text style, ini untuk mengatur tampilannya agar jauh jadi lebih menarik, dan ada beberapa tag class atau div yang kita gunakan untuk mengatur tampilannya. Kita akan bahas lebih detailnya
setelah ini, dan ini ada edit blade. Ini digunakan untuk tampilan form edit. Jadi ketika kita menambahkan data atau uh, mengisikan data KRS ada kekeliruan, kita bisa mengedit dengan mengklik button edit, dan nanti akan tampil untuk form edit datanya seperti ini. Setelah itu kita yang terakhir adalah root atau web.php-nya. Jadi ini itu digunakan untuk URL. Kita membuat URL yang bisa kita akses. Jadi misal kita akses URL/index, maka yang tampil pada halaman di websitenya adalah index. Index ini maksudnya adalah tampilan untuk index.blade-nya. Nah, berikut adalah isi file dari roots-nya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita akan membahas isi dari file index.blade.php-nya. Ini merupakan tampilan utama yang kita gunakan. Di sini saya juga sudah mengaktifkan untuk server webnya, dan berikut adalah hasil tampilannya, kurang lebih seperti ini. Dengan mengakses /index, maka akan tampil ke index.blade-nya, views index-nya. Di sini ada tag style untuk CSS, dan di sini kita mulai dari tag body. Tag body ini memiliki class background light. Maksudnya di sini kita menggunakan class background light ini untuk mengatur tampilan backgroundnya menjadi cerah. Jika kita mengubahnya ke background dark, maka tampilan background pada website kita akan gelap atau hitam. Seperti ini untuk tampilannya. Kita atur ulang dulu. Nah, untuk baris selanjutnya di sini benar. Di sini kita menggunakan class container MT5. Maksudnya apa? Class container ini digunakan untuk membuat tampilannya itu agar terlihat jauh lebih rapi, presisi, dan center. Jadi isi kontennya itu dibungkus serapi mungkin dan ditampilkan di tengah-tengah seperti itu, dan memiliki margin topnya ini skala 5. Jadi ini skala terbesar. Nah, di sini if session success ini maksudnya apa? Nanti itu jika kita mengedit atau menghapus data yang kita masukkan, nanti akan tampil untuk misal pesan data berhasil diedit atau data berhasil dihapus. Nah, kenapa itu bisa muncul? Karena di sini pada controllernya ini, nah pada fungsi, misal kita ambil contoh untuk fungsi editnya. Ketika kita mengedit data dan kita klik button update dan itu sudah divalidasi, maka akan muncul data KRS berhasil diperbarui, pesan data KRS berhasil diperbarui. Seperti apa tampilannya nanti akan kita demokan. Untuk pertama kita akan lanjut dulu di index blade-nya tadi. Nah, di sini untuk tampilan kartu rencana studi KRS dengan semester gasal atau genap ini, kita menggunakan
font weight-nya ini kita mengaturnya dengan font weight bold, jadi dia itu tebal, dan tag P atau paragraf ini digunakan untuk mengatur tulisan semester gasal atau genap dengan memiliki margin bottomnya dengan skala 0. Nah, untuk selanjutnya pada tampilan form KRS, di sini tampilannya ini memiliki beberapa text field atau field yang harus kita isikan dengan masing-masing tipe inputan. Jadi di sini kita mulai untuk field tahun ajaran. Pada field tahun ajaran, sebelum itu kita akan melihat kenapa bisa form pengisian ini berwarna putih. Jadi tulisannya berwarna putih. Jadi di sini pada baris, tepatnya pada baris nomor 193 ini digunakan untuk membuat atau menghasilkan tulisan form pengisian KRS dengan warna teksnya ini putih dan backgroundnya primary. Nah, ini bisa kita atur. Jadi kalau kita ingin membuat warna backgroundnya ini jadi kuning, kita gunakan background warning. Kita akan coba lihat seperti ini. Ketika kita ingin membuat backgroundnya menjadi warna hijau, kita buat background success. Maka tampilannya akan memiliki warna hijau. Warna-warna background ini bisa kita sesuaikan sesuai apa yang kita inginkan. Di sini saya ingin warnanya biru agar senada dengan tampilannya. Kita menggunakan background primary. Selanjutnya yaitu pada baris kode form action / KRS ya, dimana dengan metode post ini digunakan untuk mengirim data. Jadi data-data yang kita masukkan atau yang berada di database nanti itu akan tampil di tabel bawah sini. Nanti kita akan coba praktekkan. Selanjutnya kita akan bahas untuk field pada tahun ajaran. Ini memiliki tipe select drop down. Jadi dia itu ada beberapa pilihan. Jadi 2023, 2024, 2024, 2025, 2025, 2026. Kita coba memilih untuk tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya pada field semester. Di sini label semester ini menggunakan tipe inputan radio button. Jadi kita harus memilih satu pilihan dari ganjil atau genap. Kita akan memilih ganjil. Selanjutnya untuk label name atau field name ini menggunakan tipe inputan teks, yaitu kita akan menginputkan suatu angka NIM. Kita ambil contoh 14623000202. Lalu selanjutnya yaitu kode mata kuliah. Nah, pada field kode mata kuliah ini memiliki tipe inputan searchable dropdown. Maksudnya di sini kita itu bisa mencari sekaligus memilih. Jadi kita akan coba untuk mencari kode mata kuliah MB. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi kita coba untuk memilih MB 104. Selanjutnya yaitu field class, dan di sini field class ini memiliki tipe inputan drop down. Jadi kita itu memilih selection
dari beberapa pilihan, dan di sini saya menggunakan kelas ABC. Kita pilih untuk kelas B dan SKS. Label SKS ini memiliki tipe inputan numbering. Jadi kita coba menginputkan datanya itu melalui sini. Misalkan SKS-nya 3. Selanjutnya kode dosen. Nah, pada label kode dosen ini menggunakan tipe inputan teks. Jadi kita mengetikkan suatu tulisan, misal DSN 001. Nah, selanjutnya pada kita akan menambahkan data yang sudah kita inputkan melalui button tambah KRS. Nah, di sini ketika kita mengklik button tambah KRS, data yang kita isikan akan tampil di bawah sini dan juga akan terkirim dan tersimpan ke database. Kita akan coba tambah KRS. Nah, data yang kita masukkan sudah tampil dan kita coba lihat di PHP My Admin-nya, apakah data yang kita masukkan ini tersimpan. Terlihat data yang kita masukkan sama dan tersimpan di database. Itu artinya proses untuk menambah data ini sukses. Kenapa bisa ini? Kita itu menggunakan, sebentar. Nah, ini button untuk tambah kode button untuk tambah KRS-nya. Coba untuk lihat controller. Nah, di sini ada pada KRS controller ini ada public function store. Nah, fungsi ini yang digunakan untuk menyimpan data KRS baru. Jadi ketika kita menginputkan data atau menambahkan data, maka bentar tampilannya supaya bagus. Nah, fungsi store ini akan menyimpan data KRS baru yang kita tambahkan dengan menyimpan data baru ke ini. Baris kode KRS create request all ini digunakan untuk menyimpan data KRS baru ke database, dan datanya tadi sudah tersimpan di database di PHP My Admin. Terus pada baris return redirect back ini itu digunakan untuk mengarahkan kembali ke halaman sebelumnya. Jadi kan kita ini di halaman indeks, jadi sebelumnya adalah halaman indeks, jadi diarahkan ke halaman indeks, maksudnya seperti itu. Dan untuk button reset ini di sini memiliki tipe reset, yaitu dia itu berfungsi untuk mengosongkan isian yang telah kita isikan pada form pengisian KRS. Misalnya seperti ini, kita isikan misalkan turunan bagi kosong kode MK-nya seperti ini, kode MK misalnya ini, kelas ini kelas A, kelasnya 2 reset. Nah, akan menghilangkan isian yang ada di form tadi, tapi pada kode mata kuliah ini tidak berhasil di sini, jadi kita hilangkan. Nah, untuk selanjutnya pada tampilan ini kan ada informasi daftar mata kuliah terpilih dengan total berapa SKS. Nah, di sini itu uh, untuk baris kodenya itu ada di sini. Nah, mana total SKS.
Nah, di sini uh, untuk tabel KRS-nya ini memiliki kelas untuk backgroundnya ini dark, jadi membuat tampilan background ini jadi gelap dan teksnya berwarna putih, teks white ini justify content between, jadi kontennya ini nanti itu di antara dan tampilannya sejajar, maksudnya seperti itu. Untuk total SKS ini, nah di sini kan ada apa, dolar total SKS. Nah, di sini kita itu menggunakan controller. Pada controllernya ini di indeks. Nah, dolar total SKS ini digunakan untuk menghitung berapa SKS yang kita tambahkan atau terpilih gitu. Jadi kita itu menghitungnya itu berdasarkan uh, pertambahan dari field SKS-nya. Nah, kan tampil untuk kan ini kita menambahkan satu mata kuliah dengan 3 SKS. Jadi di sini informasinya tertera total 3 SKS. Nanti kalau kita menambahkan data baru yang misalkan uh, 2 SKS gitu, kita akan coba. Maka total ini akan informasi total ini akan berubah. Kita coba misalkan seperti ini. BMF kelasnya B3 dosen. Kita akan melakukan tambah. Kita lihat, nah di sini informasi total SKS-nya berubah. Yang tadinya 3 sekarang jadi 6 karena 6 ini berasal dari dua mata kuliah yang terpilih ini yang memiliki 3 SKS. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Seperti itu. Dan untuk tampilan tabelnya ini bisa seperti ini, kita lihat di index.blade.php-nya lagi pada bagian baris kode ini. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu tampilan pada tabel ini yang digunakan untuk menampilkan datanya. Tabelnya ini terbentuk dari baris kode ini. Jadi ada tihat yang dibuat untuk membangun tabelnya, struktur tabelnya dengan class table dark. Jadi ini itu membuat latar belakangnya ini memiliki warna yang memiliki uh, apa, warna yang dark gitu. Jadi kalau kita coba untuk mengubahnya table dark ini menjadi table light, maka tabel akan memiliki warna latar belakang yang cerah. Nah, seperti ini. Seperti ini terlihat tidak tidak bagus, jadi kita menggunakan table dark. Nah, untuk selanjutnya tag TH ini nomor TA semester, NIM, kode mata kuliah, kelas SKS, dosen, dan aksi ini digunakan untuk memberi label pada tihetnya. Setelah itu kita lanjut ke baris kode selanjutnya, yaitu for each. Jadi di sini itu for each itu digunakan untuk looping. Jadi menampilkan nomor urut secara otomatis gitu untuk dollar loop iteration ini. Jadi dollar KRSS dollar item ini digunakan untuk melooping data. Jadi dia akan menampilkan data sesuai dengan apa yang kita inputkan. Jadi tampilannya akan seperti ini dengan kolom aksi ini ada button edit dan button hapus. Nah, ketika kita pada roots, kita lihat dulu pada roots ini di web.php-nya ada URL untuk menghapus. Ketika kita ingin menghapus, jadi dia itu mengambil datanya itu berdasarkan ID. Kita lihat untuk controllernya.
controller untuk fungsi delete. Nah, di sini fungsi ini itu digunakan untuk menghapus data KRS. Jadi kita itu nanti itu dia itu mencari data dengan ID tertentu, dengan ID yang tentunya sudah ada ya. Kalau nggak ada maka sistemnya akan error. Dia mencari ID tertentu untuk dihapus. Nah, ketika datanya itu sudah dihapus dan dihapus dari database maupun dari tampilannya, maka akan mengembalikan dia akan mengarahkan ke halaman URL dengan slash index, yaitu tampilan utama, dengan mengirimkan pesan yaitu data KRS berhasil dihapus. Kita akan coba bagaimana kode ini bisa dipraktekkan atau ditunjukkan hasilnya. Kita akan mencoba untuk menghapus salah satu data ini, misalkan di ID kedua ini kita coba hapus. Oke. Nah, ini adalah pesan yang dikirimkan ke sistem untuk ditampilkan dengan tulisan data KRS berhasil dihapus, dan kita diarahkan lagi ke halaman indeks. Nah, untuk selanjutnya, dan ini rootsnya root get. Jadi dia itu mengambil nilainya berdasarkan ID. Jadi dengan fungsi delete dengan nama krs.delete. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit datanya terlebih dahulu. Kita coba edit. Nah, di sini kenapa bisa tampilannya seperti ini? Kita ke edit.blade.php-nya. Nah, di sini edit.blade.php-nya ini digunakan untuk membangun atau membuat form editnya. Jadi form edit ini nanti itu dia itu mengirimkan berdasarkan ID juga. Jadi data-data yang kita masukkan itu yang sudah kita inputkan, misal pada SKS field SKS ini ternyata salah, yang harusnya 2 di sini 3. Kita akan mencoba untuk mengubah datanya ini dan melakukan pembaruan. Sebelum itu kita membahas dulu bagaimana tampilan edit ini bisa seperti ini. Jadi edit kartu rencana studi KRS. Jadi ini itu memiliki font weight yang bold gitu ya. Terus perubahan data KRS mahasiswa ini dengan tag P atau paragraf. Dia itu dibuat paragraf. Terus selanjutnya di sini ada tulisan form edit KRS ya, dengan background warning, dengan font weight bold, dengan tulisan form edit KRS. Jadi di sini ketika kita menggunakan background warning seperti tadi, maka backgroundnya akan berwarna kuning. Tapi ketika kita mengisikan background dengan nama background primary, kita akan coba backgroundnya akan berubah menjadi warna biru seperti ini. Selanjutnya, ketika kita ingin mengubah tulisannya menjadi warna putih, kita menuliskan baris kode text white. Kita coba seperti ini. Tampilannya berhasil, kita edit. Selanjutnya, untuk form action slash KRS $KRS ID ini yang saya maksud tadi. Jadi kita lihat dulu di controllernya. Kita lihat di bagian fungsi untuk mengedit datanya. Di fungsi edit. Fungsi edit. Nah, fungsi edit ini digunakan untuk menampilkan form edit data KRS. Nah, dengan ini itu
KRS sama dengan KRS find or fail ID ini tuh digunakan, jadi dia itu mencari data dengan ID tertentu, lalu lalu ketika berhasil didapatkan maka mengembalikan return view edit. Jadi return view edit ini maksudnya menampilkan view edit.blade-nya. Jadi ini kan isinya form edit dengan data KRS. Jadi datanya itu juga ikut ditampilkan seperti itu. Kita akan coba melakukan edit dengan KRS, SKS-nya berubah menjadi 2. Nah, di sini ketika kita mengedit, di sini ada button untuk update dan kembali. Kalau kita klik kembali, maka kita akan diarahkan ke tampilan indeks seperti ini. Kita coba lagi untuk edit. Kita mengubah SKS yang awalnya 3 menjadi 2. Di sini kita di controller KRS controller ada fungsi update. Nah, kita lihat, jadi fungsi update ini digunakan untuk memperbarui data KRS. Jadi ketika kita mengupdate suatu data, maka controller inilah yang akan bekerja. Jadi nanti itu tahun ajaran, maksudnya tahun ajaran required ini field ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Jadi uh, nanti itu divalidasi dulu datanya yang diterima dari form, lalu setelah selesai datanya terisi semua, selanjutnya ini diedit atau diperbarui data KRS dengan data yang telah divalidasi. Jadi kita mengubah yang SKS yang awalnya 3 sekarang jadi 2. Kita akan mencoba untuk mengklik button update-nya. Setelah kita mengklik button update, maka kita akan diarahkan ke halaman slash index dengan tampilan pesan data KRS berhasil diperbarui. Kita akan mencoba update. Nah, seperti ini tampilannya. Ketika kita klik button update, maka akan muncul pesan data KRS berhasil diperbarui. Seperti itu. Uh, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.